Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Griyo Android akan sedikit berbagi ilmu, berbagi tips, trik, khususnya untuk para teknisi handphone. Masih kita ulas di seputaran CPU RAM UFS ya, baik di situ pergantian, repair, hardware ataupun softwarenya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para membership yang sudah bergabung join dengan Griyo Android. Tentunya di support membership teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Baik itu perbaikan software ataupun hardware seputar CPU RAM UFS. Join di grup membership bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan EasyGTech Plus. Nah, kita ulas habis ya lur ya, mulai dari pembackupan, penulisan, pengertian tentang yang menurut saya masih belum banyak di share di grup-grup Facebook ataupun di YouTube yang beredar. Silahkan bagi teman-teman yang belum join, silahkan bergabung join dengan member Griyo Android. Tentunya akan selalu mendapatkan video-video, informasi-informasi terbaru seputar perbaikan CPU RAM UFS, MMC, baik itu hardware ataupun software. Di tangan saya ini ada handphone kiriman subscriber dari Gresik ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini sebagai contoh, tentunya nanti bisa diaplikasikan di tipe-tipe ponsel Xiaomi lainnya. Di sini nanti akan saya bagikan trik bagaimana cara melakukan diag posisi handphonenya di MIUI terbaru ya. Baik bisa berlaku di MIUI 12, 13, 14, di HyperOS belum saya coba. Belum masuk garapan, kemarin masuk lupa saya tes. Jadi ini nanti akan saya bagikan bagaimana trik cara melakukan diag dalam posisi global. Jadi tentunya teman-teman nanti bisa dipermudah dalam pengerjaan ketika handphone ini sudah posisi diag. Sebelumnya mungkin sedikit saya beri pemahaman diag itu untuk apa. Mungkin teman-teman ada yang nanya seperti itu ya. Diag itu nanti diagnostik. Jadi mode diagnostik itu teman-teman bisa melakukan penulisan email, baik itu di handphone jadul ataupun di handphone yang terbaru. Mode diag sendiri ini ada beberapa metode ya. Salah satunya yang pertama itu mode bisa diaktifkan diag agar bisa ditulis email.
Itu yang pertama, harus posisi routing, itu yang pertama. Tapi di handphone seri terbaru ini tentunya ketika teman-teman mau melakukan routing kan agak sulit ya, apalagi di versi-versi Android yang terbaru ya. Harus melakukan UBL, harus melakukan TWRP, baru bisa dilakukan routing. Jadi yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan metode CSC ya, atau engineering. Jadi untuk mode engineering atau CSC itu semua terbuka, termasuk debuggingnya terbuka. Jadi tentunya teman-teman tidak perlu melakukan diag untuk melakukan penulisan email. Itu yang metode kedua. Kemudian yang metode ketiga ini nanti akan saya ajarkan tentunya tanpa harus root, tanpa harus TWRP, tanpa harus CSC, modenya global. Kalau di Android 11 atau di MIUI 12 itu kan ada fitur yang di situ bisa dinonaktifkan, sehingga diag itu secara otomatis bisa dieksekusi. Itu namanya mode optimisasi ya. Jadi nanti teman-teman di Android 12 bisa mencari metode yang ketiga, yaitu menonaktifkan optimisasi. Nah, ketika optimisasi itu dimatikan secara otomatis, teman-teman tinggal diag aja pakai UT atau pakai software-software yang lainnya. Terus bagaimana di Android 13 atau di MIUI terbaru, MIUI 14 atau MIUI 13, apakah bisa? Ya tentunya bisa, masih dengan metode yang nomor 3, yaitu menonaktifkan settingan pada optimisasi. Tetapi kalau teman-teman tidak tahu settingannya, ya secara otomatis mau menonaktifkan itu ya tidak bisa. Karena posisinya di terhidden ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan diag, tentunya harus dilakukan penonaktifkan settingan pada optimisasinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Disimak terus channel Griyo Android. Tentunya jangan di skip-skip ya videonya, biar nanti mudah difahami. Dan bagi teman-temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Yang belum join di membership, silahkan join. Nanti akan kita banyak sekali, nanti kita share video yang terupdate ya. Jadi langkah pertama, teman-teman bisa masuk ke pengaturan ya. Jadi handphone ini emailnya tidak terbaca ya, seperti ini ya. Emailnya tidak terbaca, emailnya hilang secara otomatis, nanti tidak bisa baca kartu SIM, tidak keluar sinyalnya. Jadi teman-teman harus melakukan penulisan email. Caranya bagaimana? Nah, disimak terus ya. Ini teman-teman masuk ke pengaturan. Ini kelihatan ya di Androidnya versi 13 ya, di sini ya. Untuk MIUI-nya MIUI 14 ya, ini ya. Androidnya Android 13. Jadi teman-teman bisa masuk ke tabel debugging, ini diklik dulu sebanyak 7 kali sampai ini aktif. Untuk pengaturan lainnya, kemudian cari yang namanya develop option di sini ya, kelihatan ya, develop option. Nah, di sini. Ini teman-teman cukup geser sampai mentok ke bawah. Jadi kalau di MIUI 12 itu di sini akan ada namanya satu pengaturan, yaitu pengaturan optimisasi. Di bawah sini ya.
Nanti cukup dilakukan penonaktifan, optimisasinya off, baru bisa didiak. Tetapi berbeda ketika teman-teman mendapatkan yang sudah menggunakan Android 13 atau MUI-nya MUI terbaru. Nanti teman-teman bisa coba di HyperOS ya. Jadi teman-teman untuk menampilkan pengaturan optimisasi cukup teman-teman ketik reset to default value, yang ini ya, kelihatan ya, diketuk sampai nanti menu optimisasinya tampil di sini. Ini ketik ini. Nah, ini terus. Nah, ini nyala yang namanya mode optimisasi seperti ini. Ini cukup teman-teman lakukan penonaktifan seperti ini. Nah, sudah off optimisasinya. Kemudian teman-teman bisa tengok di layar monitor. Ini ada satu yang belum diaktifkan, yaitu USB debuggingnya ya. Jadi USB debuggingnya jangan kelewatan ya. USB debuggingnya jangan kelewatan. Nah, ini di on kan juga. USB debugging di on kan, optimisasi di off kan. Sini tinggal oke. Kemudian kita cek ke bawah untuk optimisasinya tadi udah di off kan ya. Coba kita cek sekali lagi. Nah, ini optimisasinya sudah off ya. Kita colok. Nah, seperti ini. Kita ulangi ya. Sorry lur, kabelnya sepertinya bermasalah. Coba saya ganti kabel dulu ya lur ya. Nah, ini sudah baca. Teman-teman bisa lihat layar monitor. Kita cek di device manager sini ya. Ini Android untuk driver ADB-nya sudah aktif ya, sudah kebaca ya. Tinggal kita buka software yang untuk melakukan diak. Nah, teman-teman bisa gunakan unlock tool atau pakai alat yang lain, bebas. Teman-teman bisa pakai unlock tool di Snapdragon ya, sini. Kemudian masuk ke diak di sini ya. Ini saya kecilkan teman-teman biar bisa nengok. Ini enable diak seperti ini, klik. Ini kalau ada perintah seperti ini tinggal di OK. Sorry, saya ulang sekali lagi ya. Enable diak. Ini sudah secara otomatis diaknya aktif ya. Nah, ini ya. Nih di COM19. Nih di sini ya. Ini hasil lognya sukses. Tinggal teman-teman sisanya untuk melakukan penulisan email. Nah, kalau saya lebih seneng pakai software ini ya, TR Tool. Atau teman-teman boleh pakai UV, boleh pakai unlock tool, boleh pakai DFT dan lain-lain. Bebas. Ini emailnya belum terbaca ya, masih tidak diketahui ya emailnya ya. Ini tinggal kita repair ya. Ini modenya diak, tinggal kita repair, kita tulis, kita masukkan emailnya. Nah, di sini ya.
41. Nah, ini tinggal kita klik repair seperti ini. Tinggal oke saja. Jadi poinnya ketika teman-teman bisa melakukan diag pada handphone posisinya global, itu meminimalisir segala resiko. Contoh misalnya teman-teman mau pakai mode yang kedua, mode engineering misalnya, itu ya tentunya ada resikonya. Misalnya kita lakukan flashing ke engineering, ternyata handphonenya jadi terjebak ke fastboot, atau teman-teman misalnya mau lakukan routing TWRP, terkadang handphonenya jadi stuck logo, yang padahal tujuan utamanya untuk mengaktifkan diag agar teman-teman bisa melakukan penulisan email. Jadi teman-teman ketika setelah mengganti sentral prosesor atau mengganti IC UFS misalnya, mau melakukan penulisan email, ya harus diaktifkan diagnya terlebih dahulu seperti ini ya. Ini kemudian kita back. Ini kita reboot dulu, ini masih belum kebaca ya, tapi itu sudah sukses tadi. Seperti ini ya. Kemudian kita reboot. Setelah kita reboot tentunya nanti email sudah akan terbaca. Dan posisi diagnya ini, handphone bukan ganti sentral prosesor ya, ya memang posisinya belum ter-UBL. Kalau ter-UBL sini kan ada gambar gemboknya ya. Nah, handphonenya ini belum ter-UBL. Walaupun belum ter-UBL, tetap bisa dilakukan diag mode normal, mode global. Jadi tidak ada resiko lur. Nah, ini sekarang kita buka ya. Nah, di sini sudah kebaca ya. Emailnya sudah kebaca. Oke lur, bisa difahami ya. Jadi ini tadi sedikit trik dari Grio Android untuk mengaktifkan mode diag tanpa harus routing, tanpa harus engineering atau CSC. Bagi teman-teman yang pengen lebih memperdalam di seputar CPU RAM UFS, bisa join di membership. Caranya mudah, cukup klik subscribe kemudian klik gabung. Oke lur, bisa difahami ya. Nah, sedikit trik dan tips dari saya pada hari ini. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memperdalam seputar pengetahuan ilmu CPU RAM UFS, silahkan join di membership. Oke lur, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.